Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang fotosintesis, yang mana fotosintesis adalah suatu proses yang hanya terjadi pada tumbuhan yang berklorofil dan bakteri fotosintetik, di mana energi matahari dalam bentuk foton ditangkap dan diubah energi kimia ATP dan NADPH. Materi pertama yang akan kita bahas tentang fotosintesis adalah transfer elektron dan pigmen. Transfer elektron dan pigmen merupakan molekul penting di dalam fotosintesis. Fotosintesis ini dibedakan menjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Teman-teman tahu kan apa itu reaksi terang dan reaksi gelap? Ya, reaksi terang karena memerlukan cahaya, dan reaksi gelap memerlukan cahaya tapi memerlukan karbon dioksida. Gambar ini yang di belakang saya inilah adalah transfer elektron. Transfer elektron ada dua aliran, yaitu aliran elektron non-siklik, yaitu langkah awal reaksi terang adalah transfer elektron transistasi dari klorofil pusat reaksi menuju aseton. Air diurai menjadi dua ion hidrogen dan satu atom. Ada atom oksigen kemudian melepaskan O2. Itulah reaksi penyebaran non-siklik. Sedangkan aliran elektron nomor 2 yaitu aliran elektron siklik, yaitu elektron dari aseton primer fotosintesis 1 dikembalikan ke fotosintesis 1P700 melalui FD kompleks sitokrom dan plastamina. Pada aliran ini terjadi reduksi ATP, namun tidak membentuk NADPH serta tidak terjadi pelepasan molekul O2. Pada tahap ini tidak menggunakan energi cahaya sehingga disebut dengan reaksi gelap, sedangkan non-siklik tadi ada aliran reaksi terang. Yang kedua, kita akan membahas tentang fiksasi CO2. Fiksasi CO2 ini merupakan reaksi gelap yang distimulasi oleh percahayaan kloroplas. Fiksasi CO2 melewati proses karbolisasi, reduksi, dan regenerasi. Baiklah, fiksasi karbon. Tahap pertama adalah penambahan CO2 pada fosfonopirufat untuk membentuk oksalosetat. Enzim karbosilat menambah CO2 pada PEP setelah memfiksasi CO2. Sel mensofil mengirim keluar produk karbon 4 ke sel seludang berkas pembuluh melalui plasmodesmata. Dalam seludang bekas pembuluh, senyawa berkarbon 4 melepas CO2 yang diasimilasi ulang ke dalam materi organik oleh Rubisco dan sikloskafin. Sikloskafin dibagi menjadi 3, yaitu fiksasi karbon. Fiksasi karbon ialah molekul CO2 diikat pada ribosa bifosfat RuBP dengan bantuan RuBP karboksilat atau Rubisco. Reaksi ini menghasilkan dua molekul 3-fosfoliserat. Reduksi, tiap molekul 3-fosfoliserat menerima gugus fosfat baru dari ATP menghasilkan 13 disfosfoliserat. Selanjutnya, 1,3 disfosfoliserat direduksi oleh sepasang elektron dari NADPH menjadi gliseraldehid 3-fosfat. G3P merupakan gula. Setiap 3 molekul CO2 terdapat 6 molekul G3P, tetapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai selisih perolehan karbon 1 molekul keluaran siklus dan digunakan untuk tumbuhan, sedangkan 5 molekul didaur ulang untuk menghasilkan 3 molekul RuBP.
3. Reaksi akseptor CO2. 5 molekul G3P disusun ulang dalam lengkap terakhir siklus Kelvin menjadi 3 molekul RuBP yang siap menerima CO2 kembali. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu tanaman C3, C4, dan CEIM. Tanaman C3 ini adalah tanaman yang mempunyai lintasan atau siklus photosynthetic carbon reduction atau sering disebut siklus Kelvin yang dapat menghasilkan asam organik yang mengandung 3 atom C, dan jaringan yang terlibat dalam proses fotosintesis adalah jaringan mesofil. Lintasan ini dimulai dari pengikut CO2 dengan RBN, RBP, dan RUBP. Tanaman C3 adalah kelompok tumbuhan yang dihasilkan senyawa fosfolisarid hasil yang memiliki 3 atom C pada proses fiksasi CO2 oleh ribosida disfosfat. Contohnya adalah padi. Sedangkan tanaman C4 adalah tanaman yang menghasilkan asam 4 karbon sebagai produk utama penambahan CO2. Tanaman C4 adalah kelompok tumbuhan yang melakukan persiapan reaksi gelap fotosintesis melalui jalur 4 karbon jalur Hertzsprung sebelum memasuki siklus Kelvin untuk menimbulkan keperluan fotorisasi. Sedangkan tanaman CEIM adalah tanaman yang dapat merubah seperti tanaman C3 pada saat pagi hari suhu rendah, dan dapat berubah seperti tanaman C4 pada siang hari dan malam hari. Tanaman CA adalah tanaman tumbuh di kawasan gurun dan mengambil CO2 di atmosfer dan membentuk sebagai 4 karbon. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yaitu perbedaan jenis tumbuhan, umur daun, letak daun, fase pertumbuhan, intensitas cahaya matahari, konsentrasi gas CO2, suhu udara, ketersediaan air, unsur hara, kesehatan daun polutan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam.